Shalom saudara, saudara yang menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin pemuridan. Ini adalah pelajaran penting bagi saudara ketika saudara sudah menamatkan pemuridan level 1, sudah menuliskan kesaksian saudara, dan sudah direvisi oleh mentor saudara. Ini adalah pelajaran berikut yang saudara harus pelajari untuk masuk ke level 2. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, hamba mohon pertolongan-Mu supaya setiap saudara kami yang siap memuridkan pada level yang kedua ini akan sungguh menyiapkan diri. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, ini bagi saudara yang siap memuridkan di level 2. Jadi saudara adalah pemimpinnya, pemuridnya. Ini yang harus saudara ketahui. Ini adalah sebuah kesempatan emas bagi saudara untuk terlibat di dalam pelayanan. Sebuah peluang. Banyak orang Kristen pada masa kini yang ingin mengalami kehidupan supranatural yang dinamis dan memuaskan itu, sebagaimana yang digambarkan dalam surat-surat para rasul pada masa Perjanjian Baru. Bagi mereka, kehidupan semacam itu bukan suatu tampilan semata, melainkan suatu kehidupan yang ditaklukkan sepenuhnya oleh kualitas-kualitas kehidupan baru yang mereka gambarkan sebagai Kristus yang tinggal di dalam diri mereka. Bagaimana kita bisa mengalami kualitas kehidupan yang baru itu? Semua itu ditentukan secara langsung oleh respons kita terhadap firman Allah. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus menggambarkan bahwa orang-orang merespon firman Allah dalam 4 cara. Itu tertulis dalam Matius 13 ayat 3-9 dan pasal 8 ayat 18-23. Ada 4 macam tanah di situ disebutkan. Ada tanah di pinggir jalan, di mana benih tidak masuk dan itu orang yang tidak mengerti firman. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Tanahnya hanya tipis tapi batunya banyak. Benih tumbuh tapi tidak bisa tahan lama. Yang ketiga, tanah bersemak. Banyak tanahnya tetapi semak melilit ketika benih itu tumbuh sehingga tidak bisa berbuah. Dan yang keempat, itu adalah tanah yang baik. Hanya tanah yang baik yang subur ini yang akan berbuah. Nah, pertanyaannya, tanah seperti apa yang menggambarkan kehidupan Anda? Hati Anda itu seperti tanah seperti apa? Nah, pemuridan yang dinamis atau pemuridan level 2 adalah sebuah kesempatan untuk membantu Anda mengembangkan suatu kehidupan bersama Allah yang konsisten dan selalu bertumbuh di dalam kuasa Roh Kudus. Sekaligus memberi Anda kesempatan untuk belajar membagikannya kepada orang lain. Jadi bagi pemurid menguasai materi ini, bagi saudara yang akan dimuridkan di level 2, saudara diberi kesempatan oleh Allah untuk mengembangkan suatu kehidupan bersama Allah yang konsisten. Allah yang konsisten dan Anda bertumbuh di dalam kuasa Roh Kudus, sekaligus memberi Anda kesempatan untuk belajar membagikannya kepada orang lain. Bagi Anda yang dimuridkan. Bagi pemurid tentu harus menguasai hal ini. Nah, apakah pemuridan yang dinamis itu atau apakah pemuridan level 2 itu seperti apa? 1, pemuridan level 2 itu adalah sebuah seri yang dirancang untuk membantu Anda bertumbuh dalam kasih kepada Allah dan sesama. Kedua, pemuridan level 2 itu terdiri dari 9 sesi. 9 sesi pelajaran atau pelatihan yang digunakan oleh satu orang melatih satu orang lain yang pada akhirnya akan melatih satu orang lagi. Maka disebut 1 to 1. Ya. Yang ketiga, pertemuan ini kalau bertatap muka, ya, pertemuan sekali seminggu, 1,5 jam, membahas materi-materi yang dipelajari dalam setiap sesi.
Di sana ada diskusi, di sana ada prinsip-prinsip Alkitab yang kita akan pelajari dan kita bisa berdoa bersama. Nah, melalui sistem YouTube juga bisa. Semua materi saya muat di YouTube. Mungkin setiap 2 hari Anda yang mau belajar di level 2 ini bisa mempelajari 1 sesi. Bisa 1 sesi itu kadang saya 1 sesi YouTube maksud saya, bukan 1 sesi pelajaran. Bisa saja 1 sesi pelajaran itu saya bagi menjadi 4 sesi YouTube biar tidak terlalu panjang dan Anda perlu mentor. Bisa menghubungi saya juga jika Anda belum menemukan mentor. Bisa inbox saya di Facebook Ninyoman Priscilla. Saya akan membantu Anda. Nah, mengapa harus pribadi ke pribadi atau mengapa harus one to one? Mengapa harus satu-satu? Alasannya pertama, pemuridan one to one atau pribadi ke pribadi dalam periode yang singkat sangat mudah direproduksi. Itulah cara yang paling efektif untuk melatih orang lain. Saudara, pemuridan ini penting sekali, saudara. Saya bisa ilustrasikan dengan, misalkan, saya ini generasi tua, generasi baby boomers. Untuk bisa mengetahui teknologi seperti ini, saya diajarkan oleh seseorang. Bahkan untuk misalkan membayar My Republic, itu harus pakai GoPay, saya diajarkan oleh menantu saya. Jadi sedikit demi sedikit saya menghimpun pelajaran ini sehingga saya bisa mengerjakan. Nah, saudara, dalam kehidupan Kristiani juga demikian. Saudara perlu ada orang yang melatih. Dan cara yang efektif ialah melalui pemuridan one to one. Yang kedua, ya, mengapa harus one to one? Hampir semua orang bisa mengadakan pelatihan secara individu. Satu laki-laki melatih satu laki-laki, satu perempuan melatih satu perempuan, gampang sekali, ya. Tidak perlu kerumunan orang banyak. Yang ketiga, mengapa one to one? Pemuridan one to one memberi Anda potensi untuk berkembang sebagai seorang pemimpin. Saudara percaya saya, ketika saudara memuridkan satu orang, daya kepemimpinan saudara bertumbuh. Saudara memuridkan lagi yang lain, terus Tuhan tumbuhkan. Mengapa saya tumbuh jadi pemimpin seperti ini? Cukup banyak orang yang saya sudah muridkan. Dan saya terus belajar dan belajar dan belajar. Saudara juga bisa. Ini yang harus saudara pelajari. Yang keempat, mengapa harus one to one? Mengapa harus satu-satu? Anda akan menjadi lebih bertanggung jawab. Ya. Karena tidak harus mengkoordinir banyak orang, satu-satu saja dulu. Ya. Anda akan bertanggung jawab untuk menolong orang itu. Yang kelima, mengapa harus one to one? Pemuridan one to one membantu Anda untuk lebih berkomitmen dalam ketaatan kepada Kristus dengan memberikan teladan pemuridan yang efektif. Jadi one to one itu, pemuridan satu-satu, saudara lihat langsung pemimpin saudara dan konsentrasi. Demikian juga yang memuridkan concern untuk menolong muridnya. Yang keenam, mengapa one to one? Anda akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan sesama orang percaya. Lebih fokus. Yang ketujuh, pemuridan pribadi one to one memberi Anda fleksibilitas dalam menentukan jadwal pemuridan level 2 itu secara bersama-sama. Jadi tidak perlu nanya si A, si B lagi, tinggal nanya, bisanya kapan? Jadwal saya hari ini penuh, besok ya. Jadi gampang. Oke? Nah, tujuan pemuridan level 2 ini, satu, membantu Anda bertumbuh dalam hubungan dengan Allah dan membantu Anda untuk dapat merasakan kuasanya. Yang kedua, membantu Anda mengembangkan pemahaman tentang firman Allah yang lebih mendalam dan memperkuat kehidupan doa Anda. Luar biasa. Yang ketiga, membantu Anda mengembangkan hubungan yang kuat dengan sesama orang percaya.
Yang keempat, membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda miliki berkaitan dengan kehidupan Kristen. Jadi ada mentor yang akan menjawab. Yang kelima, memberi Anda fondasi kuat bagi kehidupan Anda dan mengajar Anda untuk membagikannya kepada orang lain. Jadi saudara terus belajar, sebentar mempersiapkan diri untuk mengajar. Nah, itu yang benar. Sehingga dinamis, sehingga pelipat gandaan ini terjadi. Ini menjadi kerinduan hati Yesus. Pergilah jadikan sekalian bangsa murid. Yesus sudah melatih 12 orang. 12 itu masing-masing pergi dan melatih lagi sampai kita sudah diselamatkan. Nah, jangan mentok di sini. Jangan berhenti di sini. Harus memuridkan lagi. Nah, apa syarat untuk mengikuti pemuridan level 2 ini? Pertama, ada kerinduan untuk bertumbuh dalam hubungan Anda dengan Kristus. Yang kedua, mau diajar atau bersedia belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Ya, saudara yang mau lanjut ke level 2, lihat ini, pelajaran ini juga. Ya, materi ini saudara dengarkan, YouTube ini dengarkan. Saudara yang sudah tamat level 1, dengarkan ini. Saudara yang sudah akan mengajarkan orang ke level 2, dengarkan ini juga. Yang ketiga, ada komitmen untuk menghadiri sesi yang diadakan setiap minggu. Ini kalau tatap muka, kalau lewat YouTube ya paling kurang 2 hari sekali, saudara akan dikirimkan oleh mentor saudara YouTube per sesi. Ya, kalau bertatap muka seperti itu. Yang keempat, ada komitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Jadi ada tugas yang diberikan, ya harus saudara isi dulu, ya sebelum bertemu untuk sesi berikut. Setelah mempertimbangkannya di dalam doa, apakah Anda bersedia membuat komitmen tersebut? Jadi waktu Anda sudah tamat level 1, Anda berdoa, Tuhan saya ingin bertumbuh. Saya mau terus belajar. Pasti Roh Kudus akan menguatkan saudara. Setelah saudara berdoa, apa? Kesikap saudara, siapkah? Saya akan menghubungi Anda kembali pada minggu depan atau tanggal berapa untuk memastikan jawaban Anda. Jadi misalkan saya sebagai orang yang akan siap memuridkan seseorang di level 2, saya berikan dulu pengertian ini kepadanya. Lalu saya tantang di akhirnya, ambil waktu dulu berdoa, Bu. Mungkin 2 hari lagi saya akan hubungi Ibu. Apakah Ibu siap mengikuti peraturan ini? Ya, ini sudah naik kelas di level 2. Jadi bukan seperti level 1 disuapin, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Demikian saudara, kiranya YouTube ini menolong saudara, baik saudara yang akan naik di level 2, baik saudara yang akan menjadi pemurid di level 2, sudah mengerti poin-poin yang penting. Terima kasih, kita berdoa. Tuhan, tanam pelajaran ini di hati kami, sehingga akan muncul banyak pemimpin-pemimpin baru di ladang-Mu Tuhan. Seperti Engkau memuridkan 12 orang. Kami juga rindu pemuridan ini terus-menerus akan berlipat ganda oleh karya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa.